Allah dan Rasulullah memerintahkan membaca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da wa rasulah. Syukur alhamdulillah, pada malam yang masih diselimuti oleh rasa duka ini, kita segenap keluarga besar Desa Air Dingin hadir di kediaman duka dalam rangka ikut berlasungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang keluarga kita di tengah rumah ini. Mudah-mudahan dengan kepergian almarhum yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi iktibar kepada kita semua, dan juga dengan doa kita semua, kiranya almarhum di alam sana seluruh dosa, khilaf dan kesalahannya akan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang layak dan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dalam rangka menyelamatkan akidah umat manusia. Semoga saja kita seluruh umatnya pada hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Air Dingin dan seluruh perangkat desa, yang saya muliakan para ulama-ulama, yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan seluruh anggota, yang saya muliakan seluruh orang-orang tua saya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan yang saya hormati keluarga besar Sahibul Musibah. Semoga dengan musibah atau cobaan ini kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum bersabar, berjiwa besar, tabah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sedang menguji keluarga dari almarhum. Allah sedang mencoba mengangkat derajat dari keluarga almarhum melalui sebuah jalan, bahwa Allah akan datangkan musibah kepada keluarga almarhum. Ketika bersabar, berjiwa besar, bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan angkat derajat keluarga daripada almarhum.
untuk menjadi orang-orang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah takziah yang dirahmati Allah, seiring kita masih pada suasana Syawal dan mungkin di antara kita belum saling bertemu, maka pada kesempatan ini saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sebuah kodrat bagi kita bahwa kematian itu akan datang kepada setiap insan yang bernyawa. Maka dari itu kematian itu adalah sebuah kewajiban dan bukan sebuah kemustahilan. Tetapi langkah menuju kematian itu berbagai macam cara Allah lakukan. Kadang ada yang tabrakan di jalan, kadang ada yang jatuh dari bangunan, ada yang jatuh dari pohon jengkeh, ada yang jatuh dari pohon kelapa, ada yang meninggal secara tiba-tiba. Kita sebagai hamba Allah tinggal menjalani bagaimana skenario yang telah disusun oleh Allah dan bagaimana maunya Allah. Tetapi kita tidak boleh buru-buru. Kita mau pertama tidak boleh, atau kita mau terakhir juga tidak boleh. Kenapa? Sudah disusun sedemikian rupa oleh Allah, sudah disusun tanggal, waktu dan harinya oleh Allah, tinggal kita menjalani. Andaikan saja setiap kita mendapat kabar baik dari Allah secara langsung atau kepada malaikat yang memang telah ditugaskan oleh Allah dalam persoalan kematian, padahal kita semua kan punya HP. Ada yang HP kecil, ada yang HP besar, bahkan ada lagi HP yang lebih besar. Tapi tidak satupun kabar, tidak satupun WA, tidak satupun informasi yang masuk ke HP kita bahwa siap-siap Anda akan dipanggil tahun depan. Tidak ada kabar. Andaikan kabar itu bisa masuk kepada kita secara langsung, saya hakul yakin setiap rumah Allah tidak ada yang kosong, penuh setiap waktu, baik di Ramadan maupun sebelum Ramadan penuh. Karena orang dapat bertumpuk doi. Tidak maaf ini kesalahanku, kadang hilafu dosamu kesalahanku, maafkan aku lahir batin, mana enak siaran anakmu. Ingkan dulu dia lene dia lene 3 bulan ni. Dia hebat 3 bulan. Dia awi asing masuk dia mungkin teman berlaku. Andaikan saya katakan tadi Allah berikan kabar itu kepada kita, seluruh rumah-rumah Allah di atas dunia ini tidak ada yang kosong. Hampir. Tidak ada yang kosong. Kenapa? Mereka hanya maunya dekat dengan Allah dan takut meninggalkan Allah. Tetapi kenyataannya kan beda. Pada faktanya kan berbeda. Kita kadang-kadang begitu kita melihat seorang saudara kita yang meninggal dunia, sadar kita. Maka kata Rasulullah, kafa
bil mauti wa'idan. Jadikanlah sebuah kematian itu menjadi pelajaran berharga bagimu. Artinya dalam hidup kita tidak ada yang bertahan lama, tidak ada. Dalam hidup kita tidak ada yang harus kita pertahankan, semua akan diambil oleh Allah. Makanya saya katakan tadi, setiap insan yang bernyawa itu wajib menemui kematian. Tidak satu pun yang tidak mati. Malaikat saja mati. Karena dalam berbagai keterangan mengatakan malaikat Israel, si tukang cabut nyawa ini juga akan meninggal dia. Dia cabut nyawanya sendiri nanti paling terakhir. Setelah seluruh makhluk Allah wafat, setelah seluruh makhluk Allah ini dia nggak ada lagi, maka beliau cabut rohnya, cabut sendiri. Mau sakit mau tidak terserah dia. Jadi setiap insan yang bernyawa itu wajib mati. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang meninggal dunia setelah lebaran ini, beliau setelah lebaran meninggal, setelah lebaran langsung ketemu dengan siapa? Dengan malaikat Marabbuka. Kalau di Ramadan mereka masih ada istirahatnya. Kenapa? Di bulan suci Ramadan seluruh malaikat-malaikat Allah liburkan dari tugas, kecuali malaikat maut. Malaikat maut tidak dapat cuti, maka pantas beliau marah-marah. Aduh rapi cuti nih isi. Imlek ada cuti, tahun baru ada cuti, lebaran ada cuti. Tidak dapat cuti beliau. Sepanjang masa beliau tidak pernah dapat cuti satu detik. Sementara masuk bulan suci Ramadan, seluruh malaikat-malaikat Allah nonjobkan dari tugas, Allah nonaktifkan dari tugas, Allah istirahatkan dari tugas. Seluruh malaikat Allah perintahkan turun ke alam dunia. Tugas mereka berzikir, beristighfar, mendoakan orang-orang yang beribadah puasa di bulan suci Ramadan, tapi tidak masuk orang-orang yang tidak berpuasa. Gak dapat, gak kebagian doa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, sebagaimana ungkapan Rasulullah yang sudah saya katakan tadi, lewat sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, jadikan kematian itu menjadi sebuah pelajaran berharga bagimu, kata Rasulullah. Artinya kita harus sadar, langkah kita hari ini adalah langkah menuju akhirat dan bukan langkah menuju dunia. Kalau saja langkah kita hari ini langkah menuju dunia, kita masih boleh santai. Ini tidak, langkah menuju akhirat. Jadi kita tinggal menunggu waktu. Kapan maunya Allah, kapan berkehendaknya Allah, terserah dia kapan kita dipanggil. Maka persiapan kita menghadap langkah ke akhirat beda dengan langkah ke dunia. Malahan menghadapi dunia saja kita tidak punya apa-apa. La ta'lamuna syai'a, kata Allah, dengan tidak mengetahui sesuatu apapun ketika kita lahir ke atas dunia. Ini langkah menuju akhirat, kita sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Ini susahnya. Kita sudah tahu langkah kita hari ini langkah ke akhirat, persiapan kita sudah tahu, tapi banyak yang pura-pura tidak tahu. Hanya 4 faktor yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Yang pertama, kata Rasulullah, yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur yang paling pertama adalah sholat 5 waktu. Itu yang paling utama. Jadi sholat yang 5 waktu tidak boleh dikurangi. Ini kadang-kadang ada yang sholatnya cuma 2 waktu saja, atau 1 waktu saja maghrib, isanya hilang, subuhnya tak kemana-mana, zuhurnya kadang-kadang di warung kopi, asarnya kadang-kadang masih di situ, cuma 1 waktu. Sementara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah 5 waktu
ketika sholat yang 5 waktu ini kita kerjakan semata-mata untuk Allah, kita kerjakan semata-mata karena Allah, kita lakukan atas dasar syar'i yang sudah ditetapkan oleh hukum Allah, maka sholat itulah sebagai penyelamat kita. Selebihnya tidak bisa menyelamatkan kita. Anak, istri, pangkat, harta, kekuasaan, kekayaan, jabatan tidak bisa menyelamatkan kita. Oke, dengan orang tua yang meninggalkan anak-anaknya yang soleh dan soleha, kalau sempat orang tua yang meninggalkan bukan anak yang soleh tetapi anak yang salah, bagaimana? Ini yang kita khawatirkan. Jadi yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur, yang faktor yang pertama adalah sholat yang 5 waktu. Maka itu tidak ada tawar-menawar. Kalau baik sholat kita, insya Allah baik seluruh amal kita, mampu ditutupi oleh sholat yang 5 waktu. Tetapi ketika sholat yang 5 waktu masih warna-warni, wallahu a'lam. Maka yang bisa menyelamatkan kita tergantung kita. Kenapa tergantung kita? Fasilitasnya kita yang menyiapkan, sholatnya kita yang mengerjakan. Tetapi jadikan sholat itu adalah sebagai penyelamat. Bagaimana penyelamat? Maka pernah saya katakan ketika saya tausiah di masjid, yang Allah perintahkan itu aqimis sholat, bukan i'malis sholat. Dalam Al-Quran itu kalimatnya aqimis sholat semua, nggak ada i'malis sholat, nggak ada ifmalis sholat, nggak ada, aqimis sholat semua. Mau kita putar balikkan Al-Quran, mau cari kalimatnya, satu saja kalimatnya i'malis sholat, nggak ada. Mau cari i'malis sholat, nggak ada. Semua aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat diperintahkan oleh Allah. Maka berbeda antara aqimis sholat dengan i'malis sholat, tidak sama. Kalau i'malis sholat hanya sholat saja, tetapi implementasi sholatnya tidak bisa mengubah karakter pribadinya. Sholatnya rajin, maksiatnya pun tekun. Itu i'malis sholat. Sholat ya sholat, korupsi jalan. Sholat ya sholat, nyuri juga lancar. Sholat ya sholat, maksiat juga jalan. Maka itulah orang-orang yang hanya sebatas i'malis sholat, baru sebatas mengerjakan sholat dan belum aqimis sholat. Sholat, orang-orang yang mendirikan sholat, ketika mereka mendirikan sholat, di saat mereka sujud di hadapan Allah, jidat mereka dengan ujung kaki mereka sama rendahnya di hadapan Allah. Maka setelah mereka selesai sholat, mereka sadar kalau sudah jidat dan ujung kaki saya sama rendahnya di hadapan Allah, lalu apa yang saya banggakan dalam hidup saya? Selesai mereka sholat, mereka mampu mempraktikkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Lahir sifat tawadu, rendah hati, rendah diri, jauh dari kesombongan, jauh dari takabur, jauh merasa hebat, jauh merasa pandai, jauh merasa kaya, jauh merasa cantik, jauh merasa ganteng, jauh merasa segala-galanya. Kenapa? Itulah nilai orang-orang yang telah aqimis sholat. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur, kata Rasulullah, setelah sholat yang 5 waktu, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Allah dan Rasulullah memerintahkan membaca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan. Maka suatu ketika Allah bertanya dalam hadis
hadis qudsi, Allah bertanya kepada malaikat Jibril. "Ya Jibril," kata Allah, "tahukah siapa keluargaku di alam dunia?" Jibril menjawab, "Tidak ya Allah, hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu." "Wahai Jibril, sesungguhnya keluargaku di alam dunia itu ada beberapa golongan." "Siapa mereka?" kata Jibril. "Yang pertama adalah para penghafal Al-Quran. Itulah ahlullah, keluarga Allah." Jika ada anak kita yang penghafal Al-Quran, maka rumah tangga kita itu adalah keluarga Allah. Lalu siapa lagi ya Allah? Setelah para penghafal Al-Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, kalimat selalu, Ramadan dan di luar Ramadan selalu membaca Al-Quran, itulah ahlullah. Ini kita kadang-kadang cuma Ramadan saja rajin baca Al-Quran. Setelah Ramadan simpan Al-Quran. Maka ahlullah yang kedua adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Lalu siapa lagi ya Allah? Keluargamu di alam dunia. Keluargaku yang ketiga yang ada di alam dunia, wahai malaikat Jibril, adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Para ustaz-ustaz kita, para ustazah-ustazah kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, yang mendidik anak-anak kita, yang mendidik generasi-generasi kita terhadap ilmu Al-Quran. Mereka itulah adalah ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur yang kedua, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kita baru selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Di Ramadan Al-Quran tidak pernah lepas dari tangan kita. Setelah Ramadan bagaimana? Bakal lebih banyak baca WA atau Al-Quran. Kalau sudah mampu mempertahankan Al-Quran bertahan di tangan kita, Al-Quran tidak akan pernah jauh dari kita, Al-Quran tidak akan lepas dari genggaman kita, maka insya Allah kita adalah ahlullah. Tetapi ketika setelah Ramadan Allah kita lepaskan Al-Quran, lalu hati dipegang erat-erat, kita tidak termasuk daripada ahlullah. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, yang mampu menyelamatkan kita di alam kubur, yang ketiga kata Rasulullah adalah orang-orang yang bersedekah. Sedekah itu bukan dilihat dari banyaknya, tapi ikhlasnya. Bukan dilihat daripada jumlahnya, tetapi seberapapun yang kita berikan, keikhlasannya. Artinya setelah kita berikan tidak pernah kita sebut. Ini kadang-kadang rajin bersedekah. Oh, saya sudah sumbang di masjid ini 10 juta. Maya Arafan, tu ya roi besar. Diceritakan. Balik ke roi, kau piye kampung ai. Diseru ai tu. Alhamdulillah si mau bersedekah dengan 10 juta. Demam Daerah Selatan diceritakan yang malu. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersedekah lalu sedekahnya kemana-mana diceritakan atau disebut selalu disebut-sebut, maka di hari kiamat sedekahnya akan digulung oleh Allah, dilemparkan ke muka yang bersedekah itu. Maka sedekah itu diberikan oleh tangan kanan, tidak diketahui oleh tangan kiri. Artinya setelah kita berikan, jangan pernah ceritakan kemana-mana. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, setelah yang pertama sholat, yang kedua baca Al-Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat zikir la ilaha illallah. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Perbanyak mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terserah kita, mau sir boleh, mau
Ini kadang-kadang kita hanya dengar zikir musim linon. Amal linon, ni goyang gemar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jam 2 pada malam ni goyang mendo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Demam subuh ni goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh jalan dari Tasik Badro. Pura Badro ni goyang naik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai linon, libur berzikir. Padahal zikir berjamaah itu boleh, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Tidak ada yang melarang. Yang kita ucapkan kan kalimat thayyibah, kalimat tauhid. La ilaha illallah. Yang tidak boleh la ilaha illallah. Itu tidak boleh. Buat ini mesti lebih pakai desa. Alailah hak ya. Ibu bapak jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Maka yang bisa menyelamatkan kita yang terakhir di alam kubur adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu ringan tapi timbangannya berat. Kita bisa bayangkan mentauhidkan Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tetapi hari ini kita kadang-kadang sudah ingkar dari janji kita. Bagaimana ingkar dari janji kita? Pernah saya katakan bahwa dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, ketika usia kandungan seorang ibu 3 bulan 10 hari, atau kita berada dalam kandungan ibu kita masing-masing, usia kita 3 bulan 10 hari, terjadi dialog antara kita dengan Allah. Saat itu ibu kita tidak tahu sedang dialog anaknya bersama Allah. Apa dialog kita? Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu saat itu mampu kita jawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa Engkau adalah Tuhan. Lalu janji itu diambil oleh Allah, dipegang oleh Allah, digenggam oleh Allah. Hari ini janji kita itu diletakkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Pada hari kiamat janji itu akan dikembalikan kepada kita masing-masing. Begitu kandungan sang ibu tercinta 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan sampai 9 bulan lebih kurang, lahir kita dalam keadaan menangis. Aduan satu pun seorang bayi begitu ya lahir minta alai sentari lu. Atau minta 35 lu. Enggak ada. Semua kita terlahir dalam kondisi menangis. Makna daripada tangisan kita adalah menyesali sumpah, janji, ikrar kita dengan Allah. Ya Allah, sanggupkah saya jalani seluruh janjiku, seluruh sumpahku kepadamu ya Allah, atau tidak? Kita teringat saat itu. Lalu tumbuhlah kita dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, remaja dan dewasa. Begitu kita dewasa, kita sudah ingkar janji kita dengan Allah. Yang awalnya kita bersumpah tidak ada Tuhan kita selain Allah. Begitu kita sudah dewasa, Tuhan kita sudah lari dari Allah. Ada yang mempertuhankan pekerjaan, ada yang mempertuhankan kekayaan, ada yang mempertuhankan harta, ada yang mempertuhankan atasan, ada yang mempertuhankan pimpinan, ada yang mempertuhankan dunia, ada yang mempertuhankan hawa nafsu. Kita sudah lari dari komitmen kita, sumpah kita, ikrar kita, janji kita dengan Allah. Kalimat pertama, tidak ada yang aku sembah melainkan Engkau ya Allah. Begitu kita dewasa, yang kita sembah adalah dunia.
Maka ingat, janji itu akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat kepada kita masing-masing. Dan siapa nanti yang kita sembah juga Allah akan datangkan kepada kita, minta tolonglah kepada yang kau sembah. Yang menyembah jabatan, minta tolong kepada jabatan. Yang menyembah kepeng, minta tolong pada kepengmu. Yang menyembah harta, minta tolong pada hartamu. Yang menyembah nafsu, sembah, minta tolong sama hawa nafsumu. Itulah yang akan disampaikan oleh Allah pada hari kiamat kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan semuanya kita mampu mempertanggungjawabkan janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak jamaah takziah yang dimuliakan Allah, maka dari itu melalui kajian tausiah kita pada malam ini, mudah-mudahan akan bisa menggugah jiwa semangat kita. Apalagi kita baru selesai melaksanakan ibadah Ramadan, apalagi hari ini kita masih dalam nuansa insan yang bertakwa kepada Allah. Maka saya yakin otomatis semangat kita beribadah kepada Allah sudah menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan dengan pendidikan Ramadan kemarin kita akan menjadi insan yang lebih baik secara hablum minallah maupun secara hablum minannas. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah, yang terakhir kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, bersabarlah dengan musibah ini. Jangan terlalu lama larut dalam duka, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, tetapi doakanlah almarhum. Kepada anak-anak yang almarhum yang telah ditinggalkannya, maka berdoalah, sholatlah, mohonlah ampun kepada Allah, mohonlah perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Semoga almarhum di alam sana mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan bersama orang-orang yang mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Inilah tausiah kita pada kajian takziah kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi uraian panjang lebar tentang seputaran